Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, masih semangat kan? Jadi, perkenalkan nama saya Niko Martania Oktavianti, nomor absen 23 dari kelas Undu MIPA 1. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas kembali mengenai materi trigonometri, di mana pada materi ini masih ada penjabaran materi di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak peta konsep berikut. Jadi, ini adalah peta konsepnya. Dimana untuk materi pertama itu kita membahas mengenai identitas perbandingan. Nah, jadi ini maksudnya perbandingan. Yang kedua, identitas Pythagoras. Dan yang terakhir, pembuktian identitas trigonometri. Untuk materi pertama, kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu identitas perbandingan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus daripada identitas perbandingan. Kita bisa lihat di sini sudah tertera mengenai rumusnya. Nah, pada gambar yang ini, pada gambar di sebelah kanan ini, dia itu langsung ke rumus intinya, sedangkan yang di kiri di sini dijelaskan bagaimana bisa mendapatkan rumus akhirnya. Nah, untuk tangen A atau tan A itu berawal dari Y per X. Y per X ini sama dengan 1 per R per 1 per R. Kemudian 1 per R per 1 per R itu sama dengan Y per R per X per R. Sehingga menjadi sin A per cos A, di mana Y per R itu sin A dan X per R itu cos A. Nah, untuk yang kedua, kotangen A atau cot A, X per Y, dimana X per Y ini sama dengan X per R per Y per R. Nah, X per R per Y per R ini sama dengan cos A per sin A. Jadi, tinggal dibalik saja dengan rumus yang di atasnya. Kalau tadi kan itu Y per R per X per R sama dengan sin A per cos A. Nah, untuk yang kotangen A-nya ini X per R per Y per R sama dengan cos A per sin A. Nah, jadi begitu cara mencari rumus daripada identitas perbandingan. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu identitas Pythagoras. Nah, kita mendengar nama Pythagoras saja pasti sudah terbayang dengan yang namanya segitiga siku-siku. Karena kan kita tuh sudah kayak dari SD sudah sempat dapat tuh segitiga siku-siku, dan Pythagoras juga di SMP juga sudah ada. Nah, di dalam segitiga siku-siku ini biasanya rumus teorema Pythagoras ini digunakan untuk mencari sisi miringnya. Nah, di mana pada gambar segitiga di samping kanan ini sisi miringnya adalah R. Jadi ini sisi miringnya. Jadi teorema Pythagoras itu digunakan untuk biasanya digunakan untuk mencari sisi miring. Nah, menurut teorema Pythagoras, sisi pada segitiga di samping memenuhi hubungan sebagai berikut. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, menurut teorema Pythagoras itu, sisi pada segitiga di samping memenuhi persamaan seperti ini, di mana X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nanti di sini R ini merupakan hasilnya. Nah, kemudian agar dapat memperoleh bentuk perbandingan trigonometri, maka kita akan bagi dengan sebuah sisi. Misalnya kita bagi dengan sisi R, maka kita bisa menggunakan sisi R sebagai pembaginya. Nah, yang pertama itu ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Kemudian yang ini dipecah lagi sehingga memiliki penyebut yang sama, yaitu X kuadrat per R kuadrat plus Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Nah, dimana kita bisa kelompokkan dia dalam kurung X per R
kuadrat plus Y per R kuadrat sama dengan 1, karena kan R kuadrat per R kuadrat itu sama dengan 1 gitu. Nah, karena nggak cukup, kita lanjut ke slide berikutnya untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lain. Nah, jadi di sini kita menggunakan R sebagai pembandingnya atau sebagai pembaginya. Jadi ini rumus, kita temukan bahwa ini adalah rumus pertamanya. Kemudian, nah, dari persamaan yang terakhir tadi muncul pecahan. Nah, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Di sini kan hasil akhirnya nih. Nah, kita menemukan bahwa hasil akhirnya itu berbentuk pecahan. Karena dia berbentuk pecahan, nah, nah, tadi kan itu muncul pecahan yang merupakan pembagian satu sisi segitiga dengan sisi yang lainnya, di mana menurut perbandingan trigonometri bentuk pembagian tersebut menjadi seperti berikut, yaitu cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1, dan sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Kemudian, jadi kita bisa menemukan rumus yang pertama dalam identitas Pitagoras itu yang ini. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kemudian, kita lanjut yang kedua. Identitas trigonometri yang lainnya bisa didapatkan dengan membagi persamaan dari teorema Pitagoras sisi yang lainnya. Misalkan kita gunakan sisi X. Sama seperti tadi, hanya saja pembaginya kita gunakan X. Penyebutnya kita pakai X ya. Ya, kalau yang tadi kan itu kita pakai R. Sekarang kita ganti dengan X. Di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Kemudian kita rubahlah menjadi sehingga penyebutnya sama menjadi X kuadrat. Di mana X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Dimana kita ketahui bahwa X kuadrat per X kuadrat itu sama dengan 1. Nah, sedangkan Y kuadrat per X kuadrat sama dengan tan kuadrat A. Sedangkan R kuadrat per X kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat A atau sek kuadrat A. Jadi kita temukan dua rumus ya dari identitas Pitagoras ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita sekarang jadikan pembaginya menggunakan sisi Y. Kita ganti, nah tadi kan kita sudah pakai IR sudah, X sudah, sekarang kita ganti menggunakan Y. Sama seperti tadi, kita tulis dulu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita belahlah dia agar memiliki penyebut yang sama, di mana X kuadrat per Y kuadrat plus Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat itu sama dengan, di mana kita ketahui bahwa X kuadrat per Y kuadrat itu sama dengan kotangen atau cot kuadrat A. Sedangkan Y kuadrat per Y kuadrat itu sama dengan 1, dan R kuadrat per Y kuadrat itu sama dengan kosekan atau CSC kuadrat A. Nah, kemudian kita pindahkan 1 ke depan sehingga menjadi rumusnya yang ketiga, yaitu 1 plus kotangen kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Maka kita dapatkan identitas trigonometri yang diperoleh dari teorema Pitagoras atau identitas Pitagoras, yaitu 1 sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Yang kedua, 1 plus tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Yang terakhir, 1 plus kotangen kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Jadi, itu merupakan rumus atau persamaan daripada identitas Pitagoras. Kemudian, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pembuktian identitas trigonometri. Nah, sifat dasar identitas dapat digunakan untuk membuktikan identitas trigonometri, di mana adapun cara yang digunakan untuk membuktikan identitas trigonometri yaitu dengan menyederhanakan ruas kiri sehingga menjadi ruas kanan, atau sebaliknya. Jadi, kita bisa menyederhanakan antara ruas kiri atau ruas kanan sehingga hasilnya sama.
Misalkan kita ingin merubah ruas kiri sehingga hasilnya sama dengan ruas kanan, kayak gitu. Jadi kayak hasilnya itu sebanding gitu, dia sama. Misalkan kita berikan contoh, buktikanlah bahwa dalam kurung sin A plus cos A kuadrat plus sin A min cos A kuadrat sama dengan 2. Karena cukup, kita lanjut part 2. Nah, jadi ini merupakan jawaban daripada soalnya, dimana kita sederhanakan dulu ruas kirinya, dimana ruas kiri itu kan sin A plus cos A kuadrat plus sin A min cos A kuadrat. Nah, untuk kemudian kita pecahlah dia menjadi sin kuadrat A plus 2 sin A cos A plus cos kuadrat A plus sin kuadrat A min 2 sin A cos A plus cos kuadrat A. Kemudian menjadi 2 sin kuadrat A plus 2 cos kuadrat A. Nah, jadi kita bentukkan dia dalam kurung sehingga menjadi seperti ini. 2 dalam kurung sin kuadrat A plus 2 cos kuadrat A, sehingga menjadi 2 dikali 1. Nah, 2 dikali 1 kan sama dengan 2. Nah, 2 ini kan merupakan ruas kanan, sehingga mereka hasilnya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Maka terbuktilah bahwa sin A plus cos A kuadrat plus sin A min cos A kuadrat sama dengan 2. Jadi soal yang di atas itu terbukti dia identitas trigonometrinya. Jadi seperti itu sekiranya mengenai identitas trigonometri. Jika kalian ingin latihan lagi, kalian bisa jawab soal di bawah ini ya. Nah, di sini ada contoh soal. Jika ingin dikerjakan boleh silakan jawab di kolom komentar. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin ada yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Terus semangat dan jangan mudah menyerah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Dadah, semangat semuanya.